Warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 5. Di sini saya Gibran Maulidi dari kelas 12 IPS 2. Saya Badriatus Alfitasari dari kelas 12 IPS 2. Saya Muhammad Taufik Rahman dari kelas 12 IPS 2. Dan saya Muhammad Alvin Kautsar dari kelas 12 IPS 2. Di sini kelompok 5 akan menjelaskan tentang dampak pemerataan pembangunan desa. Nah, sebelumnya apa sih pemerataan pembangunan itu? Nah, pemerataan pembangunan merupakan jawaban terhadap masalah ketimpangan. Yang salah satu strateginya dapat dilakukan dengan menjamin ketersediaan infrastruktur yang disesuaikan dengan kebutuhan antar wilayah. Sehingga mendorong investasi baru, lapangan kerja baru, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Berikut ini cara-cara yang dapat dilakukan sebagai usaha pemerataan pembangunan di desa. 1. Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan. Nah, untuk mengembangkan wilayah perbatasan itu dapat dilakukan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi melihat ke dalam menjadi melihat keluar. Artinya, pemerintah harus bisa melakukan harmonisasi dengan negara tetangga yang ada di perbatasan tersebut. Oke, nomor 2 guys. Yang kedua, percepatan pembangunan secara optimal. Pembangunan secara optimal yang dimaksud ialah mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis yang selama ini masih belum berkembang secara optimal. Misalnya, ada sebuah daerah yang sebenarnya sangat potensial untuk dijadikan objek pariwisata. Nah, infrastruktur daerah tersebutlah yang harus dipercepat pembangunannya. Dan yang terakhir nomor 3. Nah, nomor 3, mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian. Tujuan pemerataan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Karena dengan adanya pemerataan pembangunan, masyarakat yang mengalami pembangunan tersebut tidak perlu harus ke kota untuk menikmati segala bentuk fasilitas umum, karena sudah tersedia di daerahnya. Tidak pengertian dari karakteristik desa. Tidak tahu, emangnya pengertian dari karakteristik desa itu apa? Desa merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, serta kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Struktur keruangan desa dapat dinilai dari karakteristik fisik dan non-fisik. Lalu, bagaimana saya bisa mengenali karakteristik fisik pada desa? Karakteristik desa dapat dinilai secara langsung loh, baik mulai fisik, bangunan maupun kerombokan di permukaan bumi. Seperti 1, contoh pelayan atau lahan kosong luas, ketersediaan sarana umum terbatas, 3, jarang terjadi kemacetan, 4, bentuk kebangunan rumah penduduk sederhana. Oh, seperti itu ya. Lalu bagaimana dengan karakteristik non-fisik pada desa? Karakteristik non-fisik pada desa hanya menunjukkan karakteristik sosial kemasyarakatan saja, seperti 1, sistem kekerabatan tinggi, 2, semangat gotong royong masih tinggi, 3, mata pencarian mayoritas agraris, 4, lingkungan sosial masih terjaga dengan baik. Adapun faktor pendorong pemerataan pembangunan desa. 1. Timbulnya kemiskinan di pedesaan. Nah, yang nomor 2, penduduk yang mempunyai keahlian lain bertani. Dan yang 3, fasilitas umum yang tidak memadai. Adapun faktor penghambat pemerataan pembangunan desa. 1. Hambatan ekonomi. Mudahnya tinggal pendidikan masyarakat desa. Dan hambatan sosial budaya. Dampak pemerataan pembangunan terbagi menjadi 2, yaitu positif dan negatif. Dampak positifnya seperti Adanya infrastruktur yang layak membawa keuntungan bagi sektor perekonomian di desa. meningkatnya kesejahteraan penduduk dengan meratanya pembangunan. Aksesibilitasi wilayah desa semakin mudah karena akses transportasi yang memadai. Nah, sedangkan dampak negatifnya yaitu 1. Modernisasi pengaruh kota telah melunturkan organisasi petani sebagai mata pencaharian. 2, adanya perubahan tata guna lebih lahan yang mengakibatkan lingkungan di pedesaan jadi rusak. Dan yang terakhir, kepadatan penduduk di wilayah desa karena banyaknya orang yang kembali ke desa setelah pergi ke kota. Nah, oke guys, sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.